kamu bantu dia, kamu pernah mikirin dia bukan dari Binjai kan? Kamu pernah mikirin saya dari Binjai atau tidak? Enggak kan? Nah, kita saling membantu. Kamu bantu saya bantu Fajri. Ya semoga juga dengan hal-hal positif yang kita buat bisa menjadi contoh juga yang baik buat yang melihat konten kita kan seperti itu. Ya kan? Lewat saja itu, Fajri. Iya. Lama itu Iya. memang kalau terkenal Iya. itu saya kayak, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan orang jauh. Aku pernah ke sana jauh kali sampai naik pick up dan juga petinju yang sangar. Siapa itu Bang? Ini dia, Fajri dan juga Bang Satria anak Melayu. Gila, Fajri. Nanti kita cerita-cerita aja. Gini jempol lah, lu kena jempol nih. Sini. Ini. Sparring pulang pun nggak apa-apa. Sok keras udahlah. Jangan sok keras lah, orang ngasih ngomong main jempol. Iya, ganti-gantian. Iya, ganti lagi. Iya, gini. Ini. Iya. Udah lah. Nah, lagi. Iya. Iya. Keren Fajri. Dia udah keren sih, bagus dah. Bagus udah mainnya kan. Nah, sebelum kutanya nih, kok ada tiba-tiba ada Fajri ya kan? Pasti orang bingung juga ya kan. Apa kesibukan sekarang, Le? Saya kesibukan latihan, mempersiapkan diri untuk fight berikutnya. Ya semoga Satria anak Melayu bisa comeback kembali di ring HSS. Kemarin kalah sama siapa? Di Surabaya? Oh sama Oki Akbar. Tapi kalau dibilang kalah, ya terima aja. Tapi kan mau comeback. Iya. Harus comeback. Dia ini buat aku mimisan kemarin. Bohong. 2 minggu yang lalu dia buat aku mimisan. Gak usah banyak cerita kok tak. Kok ada masalah apa sih? Enggak kan kau botak, dia botak, udahlah. Iya, masalahnya Gak ada masalah. Kayak sensi bang, kalau sama orang botak tuh. Gak ada. Perasaan terlalu panas. Tidak ada. Pokoknya kau harus comeback latihan. Ya. Tapi sekarang rutinitas latihan berarti ya? Ya rutinitas latihan, mempersiapkan diri. Yang pastinya tidak mau mengecewakan yang menonton saya dan yang mendukung saya. Tapi Satria anak Melayu ini sekarang udah terkenal. Bohong. Asli kan kau balik kemarin ke Kepri, Ya ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, terus kau jogging rame-rame kan sama anak-anak Tanjung Pinang. Waduh, ini salah satu anak daerah dari Kepri yang bangga pasti. Daerahnya punya Satria anak Melayu nih. Petinju, jago. Enggak lah, belum jago. Belum jago ya? Belum. Petinju, belum jago. Sangar, dan dia baik teman-teman. Dia baik, si Satria ini baik. Ya, jadi kemarin ada juga anak Satria, anak Kepri yang kau datangin ya. Ya anak kampung yang saya datangi berangkat ke sini ya dengan harapan ya kita ini kan orang susah Le. Saya ini kan orang susah di mana kayak memulai tinju juga nggak segampang itu, nggak segampang yang orang anak-anak lihat di sosial media kan. Betul. Ya ini juga buat adik-adik yang menonton, yang melihat video ini ya semuanya butuh proses, bukan hanya kita sebagai petinju. Coba kalian mungkin bisa ngomong juga sama Le Paris bagaimana naik turunnya dia di sosial media, jungkir baliknya dia. Mungkin orang ngelihat kan, Pak CEO enak sekarang, Pak COE enak. Ada ya kan, aja. bener kan? Maksudnya orang tuh anak-anak kan mungkin ngelihat kita kan enak di sekarang kan, tapi mereka nggak tahu prosesnya bagaimana. Betul. Kayak gitu. Itu juga yang pengen saya lah secara pribadi pengen kayak kasih lihat ke semua tuh butuh dedikasi, disiplin dan kerja keras dan doa. Bener kali? Betul lah, Nah, iya kan? sama. Iya Aku kan? juga dulu kayak gitu kan. Ngonten, kerja, ya kan Fajri? Iya. Dan kenapa tiba-tiba ada Fajri? Coba ceritain. Ini Fajri, kenapa bisa di Jakarta nih Fajri nih? Kayak mana nih? Kan kemarin abis pulang HSN Surabaya kan itu bertanding. Dan memang udah mau ada pertandingan di yang abang buat acaranya. Tapi kan Fajri harus latihan juga kan, gitu. Nah udah gitu, kenapa tiba-tiba di Jakarta Fajri? Setelah dari kita Surabaya kemarin, kita pamitan di bandara kan, itu beberapa bulan yang lalu lah, gitu.
Kok tiba-tiba sekarang udah di Jakarta? Sekarang udah jadi orang Jaksel apa orang Jakarta nih sekarang Fajri nih? Masih apa? Kalau saya itu sifatnya masih timur sekali. Jadi kemarin saya sama Bang Satria kan ini kan teleponan biasa, ngobrol biasa aja. Ngobrol biasa. Kebetulan kita bahas anak yang kemarin ya, Kaban? Iya. Anak yang pulang itu. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, jadi Bang Satria ini ada bawa orang dari Ya, dari kampung ke Sasana Boxeo ya. Ya, ke Jakarta yang kita pilih yang untuk jadi atlet di Jadi Boxeo. atlet yang pengen serius. Yang pengen serius, yang tadinya kita memberi dia kesempatan ya semoga dari tinju ini bisa mengubah hidupnya dia lah kayak gitu dan ya ternyata dia kurang betah lah. Iya, kurang bisa. Karena kan otomatis kalau dia mau jadi atlet harus disiplin keras, Iya pasti dong, bangun pasti. pagi, Iya pasti. tidak begadang. Mungkin itu yang dia buat tidak betah sehingga dia memutuskan untuk balik lagi ke kampung. Nah, tiba-tiba ada Fajri ini kayak mana nih? Iya, kan kebetulan saya juga rencananya mau lawan siapa sih ini yang ngaku-ngaku singa ini. Oke. Ngaku singa, padahal kayak anak kucing kan. Oke. Ngaku singa. Siapa namanya? Siapa ya namanya? Sedamen ya. Oh. Inisial aja, jangan sebut nama. Sedamen. Ya, itu nama apa? Oh, nama. Nah, itu kita ngobrol, saya ngobrol sama Bang Satria kan, sekalian bahas anak itu. Jadi saya bilang, saya kan kebetulan mau fight Bang. Jadi saya butuh persiapan ini. Nah, barangkali saya bisa latihan di sana di Boxeo kan. Di Boxeo ya. Mungkin Abang bisa bantu dan alhamdulillah dari pembahasan kita itu ya tiba-tiba Bang Satria bilang kalau mau ke sini Abang bisa bantu. Jadi sampailah saya ke sini. Sampai Jadi sini. Jakarta sekarang. Jadi orang Jakarta ya? Gue Udah nggak cocok. Jadi, memang dia ini mau aku berangkatin di Jakarta. Aku berangkatin di Jakarta. Mau aku berangkatkan ke Jakarta supaya bisa fokus tinju kan. Kan kita juga ada camp. Cuman memang kayak aku jatuhnya. Memang peduli sama orang-orang daerah, peduli sama ya walaupun dia kayak yang pulang walaupun tekniknya belum bagus di tinju tapi itu apa ya punya hati yang besar lah untuk bisa itu bagus sekali loh asli sama kayak Fajri ini kan jatuhnya kayak kemarin aku sparring sama dia juga kan gitu kan dia dari Papua udah gitu tapi Fajri sekarang udah tambah lebih terkenal ya di kampungnya ya. Oh iya kan tanding tuh kemarin di Surabaya menang. Itu pulang itu orang kampung keluarga kayak mana? Lewat saja itu Fajri. Iya. Lama itu memang kalau terkenal itu saya kayak kenapa? Ya harus ini. Jangan sombong lah. Jangan sombong. Oh tapi senang aja senang. Harus keren-keren lah. Oh. Dari jauh kok. Harus keren lah, Bang. Medali dibawa ya, medali ya. Lihat deh. Nah, gitu. Oke. Nah, apa namanya? Ketika aku kemarin ke rumahmu itu, bapak mama tuh memang bilang, memang Fajri itu punya semangat tinju yang dibanding kawan-kawannya itu dia semangat tinju tuh ngeri kali lah. Karena latihannya ini dia 2 jam, 2 jam. Makanya aku begitu denger mama sama bapak bilang gitu, aku kayak aku dulu anak ini. Gitu kan. Makanya pas kali memang abang datang jauh-jauh untuk bisa sparring. Ya mungkin antara dari sparring itu membawa efek apapun itu ya, tapi abang senang sama Pak Haji. Karena Pak Haji punya semangat yang keren lah gitu. Kawan-kawan dia ya mungkin fasenya nongkrong atau tidak mikirkan ya main-main lah ya wajar ya main-main. Tapi dia nggak main-main, dia latihan, terus pulang kerja, ngurus kebun kan, ya kan, wah keren sih Pak Haji. Tepuk tangan untuk Pak Haji lah. Nih. Untuk contoh juga lah untuk anak-anak yang lain lah. Jangan sampai kayak kita itu dengan keterbatasan tidak bisa maksudnya tidak bisa melangkah, tidak bisa. Selama kita punya usaha itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Jadi saya sendiri nih, saya pikir orang-orang di sana bilang kok konten begitu, latihan begitu bikin apa, buang-buang waktu saya bilang kalau saya yakin itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Niat yang utama. Jangan menyerah sebelum kita coba dulu. Bagaimana betul? Ya, betul. Tangan. Ya. Pak Haji ini jago ngomong ya? Ya kan? Ya. Pak Haji ini jago dia. Pinter dia. Udah pinter. Udah pinter ngomong nih. Dulu pertama nantang aku cengkal kali. Terus kami sparring nangis dia. Jangan nangis, gue bilang.
latihan yang serius. Kalau misalnya mau tanding, akhirnya tanding, menang dia ya kan. Tapi tetap berkabar lah sama dia kan. Baru akhirnya sampai ke sini. Tapi mama bapak senang ya, akhirnya bisa tanding. Tapi ini juga yang membuat kami ya dari tim Boxio tuh pengen bantu ya. Iya, alasannya apa alasannya? Kemarin tuh sempat nelpon kan mamanya. Tapi kamu hebat juga ya. Ini ya mungkin teman-teman nggak tahu. Mamanya tuh telepon saya bilang kayak, tapi nanti gimana? Nanti nggak enak sama Paris. Bilang kayak gitu. No, aku bilang kayak saya sama Paris kita kenal baik. Maksudnya kan kita di sini kan yang pastinya juga Paris juga pengen yang terbaik lah buat Paji. Ya kan. Kita ya udah kamu datang ke sini, tapi saya sudah mau bilang kayak gini, jangan sia-siakan kesempatan, ya jangan sia-siakan kesempatan karena banyak anak-anak di Indonesia ini yang pengen seperti kamu, ya kan? Ini kesempatan kamu dapat, bagaimana kamu menunjukkan yang terbaik, buktikan kalau kita anak daerah, anak dari manapun kita bisa. Saya nggak harus dia orang dari daerah saya, enggak, sama kayak kamu juga kan. Kamu bantu dia, kamu pernah mikirin dia bukan dari Binjai kan? Kamu pernah mikirin saya dari Binjai atau tidak? Enggak kan? Nah, kita saling membantu. Kamu bantu saya bantu Faji. Ya semoga juga dengan hal-hal positif yang kita buat bisa menjadi contoh juga yang baik buat yang melihat konten kita kan seperti itu. Ya kan? Satria Teguh nih. Tanganmu mana? Mau salaman kok gak nampak tadi. Iya, jadi apa ya? Supaya ya mungkin jatuhnya mungkin gini kalau aku rasa ya mungkin aku buat gitu ente terus nanti mungkin dia entah nanti ke depannya nanti gitu juga sama orang lain. Jadi apa ya? Rantai ya? Iya, rantai. Jadi rantai kan? Jadi rantai Benar. Jadi rantai supaya kita itu ketika kita punya nama yang besar, harusnya kita manfaatkan nama kita yang besar itu untuk mengangkat orang-orang yang tidak ada nama, bener ya? Setuju ya? Setuju kan? Setuju. Karena itu juga yang secara pribadi ya, aku hidup ini dari pertama kali aku merantau tuh aku bilang kayak, makanya kayak anak kemarin datang, aku bilang kamu siapa namanya yang kemarin? Namanya Ardi. Tapi aku bilang kayak, kamu enak, kamu datang ke kota, kamu difasilitasi, kamu datang semua pelatih kamu dapat. Bro, saya dulu merantau hanya saya yang percaya sama mimpi saya. Semua orang nggak ada yang percaya. Saya ini bukan dari anak atlet, saya bukan dari anak yang bapak saya juara tinju. Keluarga saya nggak ada yang tinju, nggak ada yang atlet. Mau dari daerah saya pun nggak ada yang petinju. Tapi dari saya 2014 saya merantau, tekad saya udah bulat. Saya udah benar-benar, saya pasti akan yakin, saya pasti bisa untuk gapai apa yang saya mimpikan. 2014 merantau itu ke Jakarta udah tahu tinju atau belum? Oh belum, aku nggak di Jakarta dulu Oke. Aku di Bali dulu. Oke. Makanya ya pendek lah cerita tentang. Pendek atau panjang? Panjang lah cerita. Kok pendek tadi? Ya, biasa kan orang panjang lah ceritanya, ini pendek lah ceritanya. Ya maksudnya aku perpendekin ya, makanya. Dipendekin. Ya, Pak J bentar ya, abang ngomong ini dulu ya Pak J. Kita dengerin abang dulu ngomong, habis itu nanti Pak J lagi ngomong, nanti gitu lagi. Nanti kalau misalnya Pak J ada pertanyaan juga boleh nanya sama bang. Ya pokoknya intinya kayak teman-teman yang dulu awal-awal bantu perjuangan saya, ya kayak Kak Kornes. Kak Kornes ya? Kak Kornes tuh. Ya sampai saya merantau ke Jakarta, saya ketemu dengan pelatih saya dari 2016, itu Niko Thomas. Om Niko? Om Niko. Itu saya nggak tahu dia siapa, orangnya humble banget yang kayak, oh ya masa iya sih se-humble ini. Dia tuh rupanya mantan juara dunia. Iya, Om Niko ngeri sih. Mantan juara dunia kedua dari Indonesia setelah Elias Pikal. Beliau juga yang mengajarkan saya kayak ya kita jadi petinju nggak boleh sombong, yang tetap humble. Ya contohnya ada gitu. Jadi saya mencontohkan beliau kayak gitu. Oke, jadi ketemu sama Om Niko tahun 2016, akhirnya udah stay lah dari 2014 di Bali. Singkat cerita, pendek cerita 2016 ke Jakarta, itulah kenal tinju sampai sekarang tahun 2025. Oke, dan sekarang mungkin Satria ini salah satu orang yang di Indonesia mempunyai kemampuan bertinju yang oke, aku bilang. Ya, belum jago.
Oke. Oke, belum jago lah ya. Tapi oke sih, Le. Ya. Maksudnya bagus. Jadi tinggal kita lihat alurnya kemana nanti. Nggak ada yang tahu. Ya. Ya. Bisa comeback dan mungkin bisa jadi juara Indonesia, juara Asia. Mungkin bisa world. Kita nggak tahu loh, Le. Ya. Apalagi umur masih muda. Mimpi saya cuma satu, Le. Mimpi kan jangan tanggung-tanggung kan. Betul. Saya mimpi setidaknya saya bisa seperti pelatih saya. Juara dunia. Ya. Amin, Le. Amin. Amin. Kita dukung Bang Satria Anak Melayu menjadi petinju juara dunia. Kita dukung. Ya. Minta doanya teman-teman. Karena itu juga yang sehari-hari kalau saya ngomong sama pelatih saya, kita tuh berdebat cuma berdua di tempat latihan. Sama pelatih? Nggak sopan kau berdebat sama pelatih? Saya berdebat kayak gini, Om, kira-kira bisa nggak ya saya jadi juara dunia? Bisa, Le. Ya, Om cuma bilang kayak gini, nggak ada yang nggak mungkin. Kamu kerja keras, Om percaya. Yang penting satu, Bi, disiplin, jangan diselipin. Itu. Disiplin, jangan diselipin. Wih, kata-kata dari Om Niko Thomas. Wih, keren. Gila. Nanti Om Niko kemarin, nanti abis ini kita latihan kan? Oh, itu Om Niko nih. Iya, Om Niko ada sini. Saya gitu boleh nggak? Halo, Om. Om, bentar Om. Bentar Om, kayak sapa gitu boleh Om sini Om? Apa tuh? Kayak mana ya? Nggak enak ya? Nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak, Udah nanti kalau lah. dibilang nggak sopan. Oh iya, Om, nanya aja Om. Oh. Teman-teman, jadi selain Om Elis Pikal, salah satu petinju Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia, itu Om Niko Thomas, orang juara Ambon, juara dunia. Juara dua dunia. Juara dua dunia kan? Atau juara dunia? Enggak, juara dunia. Juara Dia dunia? Juara dunia tapi yang kedua dari Indonesia. Oh, juara dunia yang kedua dari Indonesia selain Om Elis Pikal. Iya. Fotonya mana Bang? Ini Om Elis Pikal, ini Om Niko Thomas. Ini aku. Ini Faji. Oh, iya. Ini Pak J. Ini Satria Anak Melayu. Ya bagus sih, Le. Aku berharapnya semoga ke mimpimu itu semoga kecapai. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku juga dulu ya seorang karyawan kan, tiba-tiba ada kerjaan, bisa ngonten apa segala macam, kita saling tukar pengalaman. Faji juga. Ya kan? Kita di sini tuh duduk dengan kita nih orang susah. Mungkin teman-teman di sini lihat, wah enak, ya kan. Makanya kayaknya apa ya, kayak mereka tuh harus perlu tahu bagaimana kita dulunya. Mereka mungkin nggak tahu. Saya tuh dulu berangkat, Le, jadi atlet, pernah yang kayak saya sampai pernah mikir tuh kayak lusa mau makan apa ya, saking nggak ada duit. Iya, maksudnya ya teman-teman kan melihat kita enak sekarang karena saya belajar tuh dari anak yang saya bawa kemarin kan, kayak dia mikir mungkin kayak enak kita, kayak kau lah, coba kasih tahu dulu, Le, susah nggak dulu awal pertama kau? Kalau cerita susah ya susah lah sebenarnya. Cuman kan sebenarnya kita cerita untuk cerita susah ataupun cerita nggak senang dulu itu supaya untuk motivasi anak-anak aja sebenarnya, supaya bangkit semangatnya. Karena nggak ada yang dicapai apapun itu dalam hidup kalau tidak berusaha, kalau tidak berdoa, kerja keras gitu kan. Jadi aku dulu ngangkat-ngangkat kentang, jualan juga dulu. Makanya aku nih angkat apa yang bisa diangkat asalkan menghasilkan duit. Kau ingat angkat kentang, aku angkat apa aja, lele aku angkat. Pernah aku jadi tukang jaga lele, kasih makan lele. Mau ikan lele ya? Ya, dari lele masih kecil sampai lele besar. Dari dia kecil aku Tahu, kasih. Panci tahu lele kan? Tahu. Makanya. Tahu ya. Tapi orang ya itu kan, orang melihat kita tuh senang sekarang. Ya semoga lah, maksudnya dengan podcast ini. Berarti sekarang udah senang? Nggak senang juga, tapi sekarang Lebih baik. Ya, aku Better ya? Bersyukurnya tuh kayak gini lah. Bersyukurnya dengan sekarang apa yang dimau ada, terus juga sekarang aku mau ngomong satu. Dari yang kemarin aku nggak selesai. Tapi bilang kayak, "Bang, jangan ini, jangan apa, cari lagi, Bang." Oh, sekarang ada salah satu mungkin kamu mau lihat, Le. Apa itu? Terus buat mereka main. Hormat dari saya, di TT. Apa ini? Seorang pelatih yang memiliki semangat tinggi. Video beliau adalah
Oh, ini aku lihat nih. Ya. Dengan keterbatasan, dia tetap semangat melatih anak didiknya. Di NTT ya? Di NTT. Nah, Dia jadi dari Sumba. pengen kau berangkatin kemari? Aku pengen dia berangkat ke sini sampai aku bilang kayak bapak pernah nggak Nanti berangkat?" main-main lah, ngonten kita sama bapak itu. Boleh, nanti aku kan di HOC ini kan pengen event fight kan Iya, tanggal 26. Ah, dan beliau ini adalah anak didiknya itu amatir. Anak didiknya amatir. Dulu pernah Popnas, pernah mengalahkan Mother Volta. Ya, nanti dia akan main di sini. Bagaimana kalau bisa memberikan dia panggung buat bermain nggak? Boleh lah, nanti HOC kan ada tanggal 26 pertandingan, siapa yang main ya bisa. Ya kan. Karena kita buat, kalau aku ya, acara itu ada HOC sebulan sekali, House of Champion di sini untuk anak-anak yang pengen bertanding, mau dari dalam kota, luar kota. Udah gitu kita ada ASN. Itu setiap bulan juga aku buat pertandingan dan acara besarnya kan nanti di ASS gitu. Jadi aku nggak bilang semua orang bisa bertanding gitu, tapi bisa gitu. Ibaratnya tergantung kesempatan dan benar. Ya tapi peluangnya gitu loh pasti. Tapi bagus sih, maksudnya dengan biar banyak orang-orang baru. HOC juga bagus, maksudnya gebrakannya bagus lah, maksudnya gebrakan pengen kayak oh ya ini setara kayak atau member atau apa kayak gitu. Semua bisa bertanding. Bisa bertanding. Jadi nanti tinggal dilihat kan sebenarnya enggak juga. Oh ya orang bilang kayak kualitas member nggak bisa nih profesional. Oh belum tentu, member juga banyak yang bagus. Betul. Kayak gitu. Jadi anak dari sasana manapun juga bisa kan untuk bertanding. Jadi biar bisa melihat kemampuan mereka. Betul. Benar kan? Nah, jadi hidup matimu tuh memang ditinju. Iya emang ditinju. Oh. Memang kau gini boleh gini. Ya, dia belum ada kita tanya dari tadi. Aman ya Pak Ji? Aman. Ya, memang tinju ya. Aman tinju. Cinta kali kau sama tinju ini katanya. Tinju Menurutmu tinju itu di hidupmu ya apa sih kalau bisa didefinisikan dari kata-kata gitu? Tinju tuh bukan hanya sekedar olahraga buat aku. Tinju aku banyak berkenalan dengan orang baru, banyak kita saling menghormati, terus juga aku banyak ketemu kayak orang lebih menghargai aku. Jadi kayak tinju tuh segalanya lah. Jangan masuk lah. Iya ya. Kau tuh memang nggak. Oke, pokoknya kayak gitu. Tinju. Ya. Gitulah. Pokoknya Satria Anak Melayu memang petinju profesional dan memang mimpinya menjadi juara dunia. Ya. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Gitu ya kan? Amin. Kita ke Paje. Oke. Paje. Sorry tadi abang cerita sama ini kawan abang ini Paje. Ya kan? Jadi Paje kan di Papua tuh konten, ya kan? Kalau mau tanya aja Le. Iya. Nah, kita ini udah kayak kawan nih. Jadi aku sama Satria ini baru kali ini podcast teman-teman. Biasa tuh sering latihan bareng. Kita sering kemarin dipukulin sama. Alam sampai cerita kau yang mukulin aku. Iya. Nggak ada. Aku mimisan gara-gara kau. Dia pukul keras. Nggak ada. Nggak tahu Nggak kenapa. ada. Pokoknya dia dendam pribadi sama orang yang botak. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Iya. Udah kita ngomong apa aja Ya, lagi Pak Ji? ngomong apa aja dulu, Pak Ji. Memang kau ya. Tapi terbaik ya untuk Le Satria. Semoga mimpinya bisa tercapai. Amin. Dan bisa comeback dari kekalahan Oki nanti. Nanti kita lihat. Karena kan aku selalu buat pertandingan. Kita lihat lawannya Satria dan Satria nanti bakalan comeback. Oke? Siap. Pak Ji. Berarti udah stay di sini, nggak balik ke sana. Bapak begitu pamit ngomong apa? Ya, saya berangkat ke sini, mereka mendoakan ya semoga saya jadi juara. Juara? Jadi juara. Jadi jangan pergi setengah-setengah lah. Niat untuk ke sini harus betul-betul kayak apa tujuannya ke sini ya. Saya tujuannya ke sini untuk jadi ancaman di dunia tinju. Wih, gila. Ngeri kali ada ini, Wah. Ngeri kali, Wah. Ancaman di dunia tinju. Jadi jangan setengah-setengah. Wih, Tapi nggak apa-apa sih, dia boleh ngomong kayak gitu kan Boleh. dia masih umur 20 tahun. Faje itu masih muda, ya. Udah gitu dibilang terkenal, udah cukup terkenal.
tinggal latihannya ditambah lagi porsirnya. Memang serius Faji mau jadi petinju emang? Serius. Betul. Jadi jangan setengah-setengah. Tapi dia luar biasa Le. Dia bilang sama aku, Bang, aku pengen berangkat, pengen bergabung di Boxeo, tapi targetku bukan influencer. Targetku atlet beneran yang pengen kulawan. Aku bilang kayak bagus kalau kau punya kayak gitu, karena kalau kami di sini ya punya mimpi jangan tanggung-tanggung. Iya. Kayak gitu. Jadi saya tuh mau jadi juara di antara para juara lah. Oh. Kita Gitu jadi ya? juara di antara orang-orang yang tidak jago kan, kayak tidak keren. Kalau juara di antara orang-orang yang jago nih, wes, Faje mantap. Betul ya Faji ya. Berarti mama sama bapak itu mendukung Faji untuk menjadi seorang petinju. Betul, 100%. Nih sebelum Faji menjadi seorang petinju yang betul-betul petinju ya. Oke. Nih ya. Oke. Pas Faji ngonten, nih belum abang tanya nih. Kenapa Faji kepikiran menjadi seorang petinju? Kenapa? Apa alasannya? Banyak loh. Bisa menjadi Polisi. iya polisi, tentara. apapun itu ya. Ya, Pokoknya ya. kenapa Di luar terjun tinju. di combat sport memutuskannya gitu. Kan bisa apapun itu kan bisa jadi Iya. ah Jadi pengen jualan lah. pelukis. Jadi pelukis, jadi apapun itu. Nah, astronot ya, jadi presiden ya gitulah ya. Pemanjat kelapa. Manjat kelapa, manen kelapa. Iya. Ini memang gak nyambung ini. Ya pokoknya itulah betul pemanjat kelapa. Iya. Apapun itulah ya. Pedagang. Nah, itu. Kenapa jadi petinju gitu, Pak Haji? Kayak memang saya dari kecil itu sudah hobi sama yang namanya pukul-pukulan. Oh, Pak Haji pernah kecil. Pernah. Oke. Sudah hobi sama yang namanya pukul-pukulan, tapi sejak kecil saya tidak pernah pukul orang. Cuma dipukul sama orang. Karena tidak tahu mukul orang. Jadi karena itu saya kayak terinspirasi untuk latihan tinju. Dan awal mulai saya latihan tinju bikin video itu karena dulu abang juga pernah viral pukul-pukul pohon pisang. Oke. Saya pukul-pukul pohon pisang juga. Tapi? pohon pisang sendiri lah, bukan punya orang kayak abang. Makasih ya. Oke, lanjut. Nah, Oh, karena nengok konten Abang kok jadi pengen latihan tinju? ya. Dan Oke. kalau bukan karena tinju mungkin saya tidak akan pernah ada di sini. Wih, sih ya bener sih. Bener. Jadi kalau saya jadi misalnya pelukis, ya saya bisa di mana-mana saja, bukan di sini kayaknya. Jadi apa? Nelayan saya di dekat rumah banyak pantai. Tanggal ke laut saja. Kalau jadi petinju saya bisa sampai di sini. Dulu saya lihat Jakarta itu di TV saja. Sekarang saya sudah di Jakarta. Wih. Karena tinju ya? Karena tinju. Jadi kayak sekarang tinju itu sudah jadi bagian dari hidup saya lah, pelengkap hidup saya begitu. Berarti ada glove di sini mana? Weh, enggak ada. Oh, nggak ada. Ah, yang enggak akan kubawa juga bahaya. Tapi mak bapak seneng ya? Nggak khawatir? Ah, tidak, mereka tahu kalau saya jago kok. Dia sombong nih anak nih. Ini kadang masih kecil udah sombong ini. Kalau jadi juara apa nggak sombong kali nih? Wih, dia bilang kemarin sama saya, Bang, pokoknya kalau saya persiapan di Boxeo, saya pengen cabut itu bulu yang dia bilang singa itu. Dia mau kasih rontok. Jadi kenapa kemarin? Jadi gini, itu sama si Seda. Kenapa? Sebenarnya tuh kenapa? Apa ya? Kita kan berat sama. Iya, 50 berapa kalian? 55. 55. Nah, kenapa sama si Seda ini awalnya kenapa sih bisa senggol-senggolan sama dia tuh bukan pelatih kalisrok kalau dibilang, kawan teman kalisrok yang ya sambil latihan bareng gitu. Nah, kayak mana? Kayak apa ya? Dia kan lumayan juga ya, saya lihat lumayan. Ya kalau Lumayan ganteng apa kayak mana? tidak juga sih, biasa-biasa sih. Lumayan boxingnya maksudnya. Lumayan, Oke. lumayan lah boxingnya. Tapi mana ganteng dia sama Faji? Saya jauh. lah, Woi. gantung saya lah. Oh, saya jauh, kupikir gantengan dia. Oh, saya jauh lah, kupikir gantengan aku, kupikir gantengan dia gitu. Rupanya Faji lebih keren ya. Harus. Gak apa-apa, pede. Nah, lanjut. Tadi sampai mana? Ya, Sampai kenapa gitu loh? Jadi karena menurut saya dia lumayan untuk saya. Maksudnya ya walaupun nanti kalau sama saya dia kalah, sudah jelas. Cuma lumayan lah untuk peningkatan. Oh, cuman batu lompatan aja saya ini. Iya, betul lompatan aja karena kalau tanding pun udah jelas saya menang. Oh, mak. Pede kali kok ya. Ya harus pede lah. Jadi orang bilang nanti Faji sama Seda pukul-pukul hancur-hancuran. Nggak ada. Saya nggak hancur, dia yang hancur. Oh, berarti nanti kalau bertanding Faji dan Seda, Faji menghancurkan Seda? Iya.
nggak ada. Orang bilang kan apa berdarah-darah, hancur-hancuran, nggak ada. Yang berdarah dia, yang hancur dia. Saya nggak mau. Jadi Pak Haji ngapain nengokin dia? Mukul dia sampai dia Oh, berdarah. mukul. Saya enggak. Seda nih, Seda nonton nih sambil makan popcorn di rumah. Aja biar dia lihat. Dia sambil makan popcorn di rumah kan. Apa kata-kata yang mau kau sampaikan sampai dia keselak popcorn? Nah, apa sampaikan? Ya, saya dah stop sudah mengaku kayak manusia singa lah, tidak cocok. Kau tuh kayak lebih kayak kucing lah di mataku. Jadi kayak tidak usah paksa diri jadi singa, tidak cocok. Ya, kalau jadi singa pun ku bikin rontok bulu-bulu singamu itu. Wih. Nih, jago nih kata-katanya. Kata-katanya jago nih Pak Haji. Pak Haji semangat latihan ya, nanti kalau misalnya kita ada sparring sesi sparring di HOC, bisa gabung latihan di HSS House of Champion. Nanti abang juga bakalan ke Boxeo. Kita sama-sama belajar semuanya ya. Sparring lagi. Pak Haji kalau sparring sama abang, kayaknya abang masih menang. Oh iya. Rontok gigi Faje. Kalau sama dia, abang nggak mungkin, karena dia tiap hari latihan. Bang Satria tiap hari latihan Berarti pagi. abang remehin saya tuh. Itu betul. Betul ya, betul juga. Biar apa? Biar termotivasi menjadi lebih baik lagi. Ya benar. Bukan meremehkan, tapi biar menjadi motivasi lebih baik lagi. Nanti gitu. kalau saya jago 1, 2 saya lawan juga. Tapi belum sekarang belum. Tapi bagus, KG itu bagus. Maksudnya ya mungkin Faje itu kayak versi aku yang dulu Le. Maksudnya kayak merantau, keluar. Pokoknya ya kalau dibilang sombong sama percaya diri ini kan dia beda tipis. Beda Le. tipis. Ya beda tipis kan. Ya nggak apa-apa selama Ya. memang bisa membuktikan Ya, benar. perkataannya di atas ring. Nah, betul, Gitu. betul itu. Gitu. Jadi Yang penting latihannya harus habis-habisan. betul. Jangan kayak KJ. Dia kan bilang, kau kalau kena pukul 1 jatuh Ajis. Ajis kau kalau kena saya pukul jatuh. Dia kan. Dia nggak jatuh, tapi nggak jatuh Ajis maksudnya gitu. Lek KJ, apa? Maaf ya. Aku takut dia benci lagi. Tapi ya gitu maksudnya. Ya, Kak Haji rehat, CS kali apa kau Ajis semangat. Udah lanjut lagi. Nah, udahlah kita udah siap, nanti kita udah mau latihan. Lek Satria selain menjadi petinju yang akan mengharumkan nama Indonesia, apa sih harapannya ke depannya untuk diri Satria? Ya, yang pastinya kalau untuk diri saya, ya saya pengen memberikan yang terbaik dari level yang paling tinggi. Terus juga pengen menjadi contoh buat adik-adik saya di tanah Melayu. Buat siapapun yang menonton video ini, ingat jangan sombong, jangan besar kepala, jangan apa lagi, Le? Kalau aku lagi nengok kau ngomong ini. Ya intinya kayak gitulah, jangan sombong, jangan banyak gaya lah. Ya jangan sombong, jangan banyak gaya, jangan besar kepala, Ya. dan dari manapun kalian berasal jangan pernah Malu. mikir, jangan pernah mikir semua itu nggak mungkin. Iya, benar. Ya buktinya Bang Satria dari Kepri, Buktinya Bang Paris aku dari Binjai, Pak Haji dari Papua, Pak Haji dari Papua, gitu kan. Semua bisa, dari manapun, dari daerah manapun, asalkan kita percaya dan yakin dengan apa yang kita mimpikan. Oke, mantap, keren. Siapa yang mau nengok Bang Satria main di ring HSN? Ayo, mau melawan siapa? Ya kan? Komen di bawah. Di kolom Jangan komentar. lawan aku ya. Siapa yang mau nengok? Ini kau tahu Yakuza? Enggak. Kok kayak Yakuza lo? Siapa tuh? Iya kan? Yang Jepang-Jepang itu. Heeh. Yakuza itu jadi ada geng-geng Jepang tuh yang Butato keren. Ini kayak Yakuza nih. Keren gak nih? Kau tinggal bawa pistol, orang takut. Ya nanti lah aku kepada atas ring aku bawa pistol lah yang Nah, ring walkmu nanti gitu ya. Ring walkmu style Yakuza ya kalau tandingnya, deal ya. Enggak. Jadi kau ring wall itu, entrance masuk itu kau kayak Yakuza kan keren nggak? Enggak, aku nggak mau. Aku Tetap- tetap membawa daerahku, Wih, tetap membawa. keren. Jadi kas ya. Pokoknya nanti kalau aku kembali naik ring di HSN, kalian komen lagu apa, lagu Melayu yang akan saya bawakan. Dan siapa lawannya, dan kita tunggu Bang Satria main di ASN. Oke? Mantap ya. Pak J, harapannya Pak J apa untuk diri Pak J, untuk semuanya? Mungkin Mama sama Bapak mungkin kan nanti nonton podcast ini. Ya apa yang mau disampaikan sama Mama, sama Bapak, dan mungkin cita-cita Pak J, karena Pak J juga masih muda. Apa yang pengen dicapai, dan mungkin ini bisa dilihat nanti beberapa tahun ke depan.
kalau Fajri bisa buktiin itu semua gitu. Ya, untuk orang tua dulu karena mungkin nanti nonton mama, bapak di sini Pak J itu sehat, Pak J di sini latihan keras untuk kalian berdua dan saya berharap kedepannya saya itu bisa ya betul-betul jadi petinju lah, betul-betul jadi juara, bukan kayak jadi juara di kelas influencer itu kurang greget. Jadi harus jadi petinju yang juara di antara juara. Dan untuk anak-anak siapapun yang nonton ini ya, kalian apa ya, jangan pantang menyerah. Jadi kalian tuh harus selalu semangat, ya harus semangat. Karena kalau kalian tidak semangat itu nanggung-nanggung, kasihan. Jadi jangan jadi petinju FOMO, tidak lucu. Ini serem juga dia ngomong gitu ya. Harapannya udah? Harapan saya ya jadi petinju aja sih. Udah. Jadi juara. Bapak udah tadi? Oh, bapak udah, bapak ada ganteng saya hari ini, Pak. Udah putih dah. Udah putih saya di Jakarta beberapa hari ini. Nanti saya sudah bisa bicara gue lo, Mak. Woi. Nanti iya jempol. Keren sih Fajri, mantap lah. Fajri udah banyak peningkatannya, udah bisa jago, dia udah ngomong di kamera, udah semangatnya udah lebih tinggi dari apa? Tapi ngomong-ngomong banyak banget nih yang berkomentar, terutama anak Melayu ya. Tuh nanyain kapan sih Bang Paris akan ke tanah Melayu? Akankah Bang Paris ke Kepri? Gini, aku tuh pengen sebenarnya memang betul-betul keliling. Tapi gini, untuk anak-anak Kepri, kalau aku ke sana, kita ngapain ya? Iya, bisa ya. Entah latihan sama. Betul. Entah sparring, mungkin ada anak Kepri yang pengen sparring sama aku di sana, nggak apa-apa. Taman atau dia pengen terkenal, aku bisa datang. Ya banyak banget yang menanyakan, Bang bawa Bang Paris dong Bang ke Kepri, Bang bawa Paris dong. Nantilah kita bisa ke sana, layaknya aku ke tempat Fajri dan mungkin nanti bisa ke tempat Fajri lagi sama Inti. Oke. Ya, terima kasih lah. Hah? Berenang. Main layangan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita lanjut latihan ya. Terima kasih. Makasih banyak teman-teman semuanya. Kita ngobrol singkat-singkat sebelum latihan bareng Fajri dan juga Satria Anak Melayu. Makasih teman-teman. Mantap tuh. Keren. Semangat.